Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sumber kehidupan bagiku, Yesus.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di channel GAB TV Early Morning Devotion, di mana kita pagi-pagi hari sekali kita bersekutu, kita mencari hadirat Tuhan, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, seperti yang saudara lihat di layar saudara, mari kita baca bersama-sama ayat 16 dan 17 ini. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, membayangkannya saja ya, kelihatannya tidak mungkin, tidak mudah. Tidak segampang itu, Alfonso, gitu ya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, sepertinya kita ini hidup seperti di film, kalau saudara pernah lihat Sound of Music. Ya, do a deer, a female deer, sambil bernyanyi-nyanyi di istana rumahnya yang besar, yang megah, ya. Kemudian berpindah senarionya, scene-nya berpindah ke padang rumput yang hijau luas membentang. Ray, a drop of golden sun, me a name I call myself. Wah, indah, musiknya indah. Tapi saudara akan bilang, hidup manusia itu tidak segampang manusia membuka mulut, begitu mungkin ya. Karena saudara sudah terlanjur pahit, saudara sudah terlanjur kecewa. Tapi yang saya ingin ingatkan, bukan saya, firman Tuhan ingin ingatkan bahwa firman Tuhan itu ada untuk menasehati, menegur, menyegarkan kita, dan juga memerintahkan kita. Kita diperintahkan supaya ketika kita melakukan perintah itu, maka yang terjadi pada kita adalah hal-hal yang juga tercatat di dalam Alkitab. Seperti ayat 16 tadi kita sudah baca, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Renungkan kalimat ini, saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Jadi perkataan Kristus itu mengandung riches. Perkataan Kristus itu mengandung segala kekayaan, bukan harta. Tetapi kandungannya itu sangat amat banyak. Sehingga Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Untuk apa? Ya, untuk apa? Dikatakan supaya kamu segala hikmat yang kamu terima dari perkataan Kristus bisa kamu gunakan untuk mengajar. Mengajar itu belum tentu menjadi guru, tetapi kepada anaknya atau kepada temannya, ya, dan juga menegur seorang akan yang lain. Nah, ini penting.
Ini mungkin di budaya kita sudah mulai berubah atau mulai luntur. Menegur seorang akan yang lain. Tapi menegurnya bukan dengan kalimat yang pedas. Rambutmu lo brodol, rambutmu lo rusak. Bukan. Tetapi menegurnya dengan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Menegurnya dengan kasih. Dengan mengucap syukur. Bagaimana caranya? Nah, makanya hendaklah perkataan Kristus yang diam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Saudara, perkataan Kristus, kalau saudara tanya apa itu? Firman Allah. Firman-Nya itu diam di dalam kita. Sehingga dengan segala hikmat kita bisa menegur, kita bisa mengajar, tetapi dengan hikmat Tuhan. Bukan menegur seenak kita sendiri. Dan juga hikmat itu juga berbicara mengenai kapan kita harus diam, kita harus tahu. Tidak segala sesuatu pembicaraan yang terlempar atau terbuka di depan kita, kita harus nimbrung supaya kita terlihat pintar. Tidak. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau semua pembicaraan selalu kita ingin nimbrung, kelihatan bahwa kosong. Ya. Dan juga hikmat itu berarti juga setelah tadi kita tahu bahwa bukan seenaknya menegur orang, mengerti kapan harus diam, juga mengerti kapan harus berkata-kata dan apa yang harus dikatakan. Itu semua bisa terjadi apabila ada firman Allah. Apabila ada perkataan Kristus dengan segala kekayaannya itu ada di dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kalimat berikutnya di ayat 16 tadi dikatakan dengan disertai nyanyian mazmur dan puji-pujian. Artinya hati saudara ketika menegur, ketika mengajar itu dalam kondisi yang sukacita. Kondisi yang sukacita. Ya. Ayat 17. Tadi saudara baca. Segala yang dilakukan dengan perkataan, yang dilakukan dengan perbuatan, itu dilakukan dalam nama Yesus. Ditambahkan lagi sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Kita tidak bisa mengucap syukur karena kita buat-buat sendiri. Saya ingin garis bawahi kalimat ini. Kita tidak bisa mengucap syukur dengan alasan yang kita buat sendiri. Aku harus bisa mengucap syukur. Aku harus bisa. Tidak bisa. Karena dunia mengajarkan kita untuk tidak senantiasa mengucap syukur. Tapi firman Allah mengajarkan mengucap syukurlah. Dalam segala hal, dalam segala keadaan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa di dalam Tesalonika. Kita diajarkan untuk mengucap syukur. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Karena kita sudah diajar oleh apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa membuat kita mengucap syukur. Bukan keadaan di dunia. Seperti tadi ayat 17, mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Mengucap syukur oleh apa? Dia, saudara. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Mengucap syukur oleh Yesus Kristus kita bisa mengucap syukur. Yuk pagi hari ini kalau saudara belum menemukan alasan untuk bisa mengucap syukur, berdoa. Minta Tuhan Yesus, Tuhan, apa alasan aku bisa mengucap syukur? Harusnya sih saudara, kalau saudara sadar, saudara bisa punya Yesus itu saudara mengucap syukur. Having Jesus in your life is more than enough. Ya. Memiliki Yesus dalam hidup saudara itu lebih dari cukup, saudara. Amin. Lebih dari cukup. Saudara punya Yesus. Saudara punya Dia.
Ya, di ayat 17 masih di layar saudara. Mengucap syukur oleh dia tadi. Bersyukur karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Dan kalau ada Tuhan Yesus, Dia yang akan mengatur setiap kehidupan, mengarahkan lebih tepatnya kehidupan kita. Pak, kita lihat Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ayat 3. Sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ditegaskan lagi, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, Yesus alasan kita untuk selalu mengucap syukur. Saat tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Ya. Jadi kenapa kok hidup kita bisa menjadi seperti Sound of Music? Bernyanyi, bermazmur, bukan karena dunia, tapi karena Tuhan. Yesus, Juru Selamat kita. Di saat keadaan yang sangat buruk, Dia akan selalu memberikan alasan kepada kita untuk terus mengucap syukur. Karena di dalam Yesus, keadaan yang buruk itu tidak akan untuk selama-lamanya. Entah itu perbuatan kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri, atau memang karena ada celah yang ditemukan oleh iblis sehingga dia bisa mengerjain kita tanpa kita sadari atau tanpa kita duga-duga. Banyak cara. Karena iblis tidak mau nganggur. Tapi kita juga punya senjata rahasia pada pagi hari ini. Kita baca tadi, sudah baca sama-sama Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Saudara jangan lupa tadi ya. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kita punya Kristus. Iblis punya cara untuk menembus kita. Mungkin kita tidak sadar, tapi ada Kristus yang akan selalu menjadi jawaban bagi hidup kita. Yang akan selalu menyelesaikan segala sesuatu. Bukan Dia yang menyelesaikan memunguti sampah, bukan. Tapi Dia sudah punya jawaban. Dia sudah punya way out, Dia sudah punya jalan keluar. Apa itu? Nah, sudah diringkaskan, sudah dipermudah. Dari awal tadi diajar untuk mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, secara langsung atau tidak langsung, kita sadar atau tidak, yang kita keluarkan itu perkataan Kristus dari mulut kita. Ya. Dengan cara tidak ngerasani orang lain, dengan cara mungkin tidak, kalau bahasa Jawanya itu ngeresulo, dengan cara, kalau Anda masih muda, hormat pada orang tua, atau kalau Anda sudah menjadi orang tua, dengan cara tidak mengutuki anak Anda. Ya. Mungkin saudara bilang, Pak, anak saya ini kayak setan. Loh, lah dia anaknya siapa? Anaknya saudara. Berarti saudara bapaknya setan. Ibunya setan. Pak, anak saya ini nakal sekali. Nah, diturunkan dari mana? Tidak tahu, Pak. Tidak mungkin. Tapi saya orangnya baik-baik, Pak. Kok bisa nakal? Ya berdoa, tumpangi tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bisa kok. Nama Yesus terlalu berkuasa. Jangan dikira nama Yesus itu hanya berkuasa ketika hanya major events saja. Kejadian-kejadian yang besar saja. Enggak. Namanya bukan mantra. Tapi namanya itu berkuasa. Oleh karena itu mengucap syukur. Karena ketika kita bisa mengucapkan dalam nama Yesus, kita tahu bahwa kita serahkan semuanya kepada Yesus.
Bersyukur. Bersyukur. Satu ayat terakhir lagi. Ya, 1 Petrus 4 ayat 11. Mungkin kita sudah sering buka ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Coba saudara lihat ayat itu. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara perhatikan, orang yang berbicara itu dalam bahasa aslinya logion. Logion itu artinya, perhatikan baik-baik ya, a divine answer to every question. Jawaban yang ilahi, jawaban yang bukan berasal dari hikmat manusia untuk setiap pertanyaan yang ada. Ya. Logion. Berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ingat, menyampaikan firman Allah bukan motivator. Menyampaikan firman Allah bukan karena jago ngomong, bukan. Menyampaikan firman Allah itu adalah ayat yang kita baca dan kita sampaikan. Dan kemudian kita renungkan, kita sampaikan. Itu menyampaikan firman Allah. Ya. Baiklah, setiap orang yang berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Tentunya menyampaikan firman Allah tidak sembarangan. Ya, mungkin bagi saudara yang sedang belajar khotbah, nanti di KPK, saudara diberi kesempatan untuk sharing sebentar. Ya, nggak usah berlebihan. Apa adanya saja. Saudara ditugaskan, Pak sudah 2 tahun lebih. Gimana Pak? Nggak usah takut, berdoa. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Allah, pasti bisa. Karena ketika kita logion, itu man has no part in it. Manusia tidak punya bagian di dalamnya. Itu urusan yang ilahi, divine answers. Ya, Pak, tapi kalau saya dengar khotbah itu, saya tidak dapat selentingannya Pak. Biasanya kalau khotbah itu ada hikmat Tuhannya kan, saya dapat maksangnya. Oh gampang, saudara mau dapat maksangnya. Saudara coba sini, deket-deket. Nah, sudah dapat selentingan. Kadang-kadang kita itu, manusia itu merohanikan hal-hal yang tidak perlu dirohani-rohanikan. Itu sifat manusia, tidak bisa dipungkiri. Dari zaman dahulu kala. Ya. Yang paling penting di sini, kalau saudara berbicara, dinasihati oleh firman Tuhan. Berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Yang berikutnya, untuk orang yang melayani. Tadi kan basicnya kita berbicara tentang kalau kita melakukan segala sesuatu itu lakukan dengan mengucap syukur, begitu ya. Nah, sekarang orang yang melayani bagaimana? Ya, melakukan pelayanan kita dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kita lakukan. Ya, enggak usah berusaha untuk melayani di luar kemampuan kita. Pak, saya ini sudah melakukan semuanya. Khotbah sudah. Saya pengen jadi pemain tamborin. Sejauh ini belum ada sih pemain tamborin wanita. Tapi ya pemain tamborin pria belum ada. Tapi kalau saudara mau coba ya boleh, silakan saja. Saya harus beyond my ability Pak. Nah, kita harus tahu batasannya. Ya, orang yang melayani tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas yang sudah Tuhan anugerahkan. Anda bisa bermain musik di KPK nanti, main musik. Pak, saya bisa main musik cuma kunci C, A minor, D minor ke G, terus C, G, F. Itu sudah main lagu bisa. Pak, nanti ada salahnya, enggak apa-apa. Practices makes perfect. Apalagi kalau diiringi dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk tangan yang bisa megang kunci C sambil merem Tuhan. Terima kasih untuk tangan yang bisa pindah dari C ke G dengan merem. Ucapkan syukur.
Nanti rahasia yang tadi kita baca, rahasia yaitu yang dari Yesus itu, kuasa, kekuatan, hikmat itu akan diberikan pada saudara. Amin saudara. Ketika kita melayani, apalagi kita berusaha imitasi kemampuan orang lain, tidak perlu juga. Jadi diri sendiri. Ya, tapi juga tidak perlu sampai, Pak, saya pokoknya mau jadi diri sendiri. Kalau orang lain pakai firman Tuhan, saya tidak pakai Alkitab. Nah, itu juga salah juga. Kalau saudara melayani, pasti dasarnya kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya tidak akan perpanjang lagi. Tadi dari awal kita sudah diajarkan bahwa perkataan Kristus itu tinggal diam di dalam kita. Sebab apa? Saya pun juga ditegur, saya pun juga berusaha, ya, bahwa kadang-kadang pendeta pun itu juga manusia. Kadang-kadang kalau kita berbicara, apalagi lagi emosi, kadang-kadang tidak terkendali. Ya, mungkin saudara ada yang pernah merasakan atau mendapatkan kalimat-kalimat itu dari saya mohon maaf, karena saya manusia. Tapi ya itu tadi, itu bukti bahwa belum sepenuhnya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam saya, ataupun juga di dalam saudara. Oleh karena itu, marilah kita saat ini benar-benar terus tekun berdoa meminta supaya yang tinggal diam di dalam kita itu perkataan Kristus. Sehingga setiap kali kita ngobrol, berbicara, yang keluar itu adalah hati yang murni, bukan dengan motif tersembunyi untuk memanipulasi. Atau juga bukan otak kita dibuat ketika mendengar orang lain berkata, otak kita dibuat ngeres gitu ya. Pasti kan ada buntutnya. Nah itu biasa, manusia semuanya seperti itu. Tapi kita benar-benar mau ketika perkataan Kristus itu menguasai kita. Sehingga perkataan perbuatan yang dilakukan itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dilakukan sambil mengucap syukur. Dilakukan sambil mengucapkan syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, perkataan Kristus yang kata kitab Kolose tadi, penuh rahasia Allah, ada harta hikmat dan pengetahuan, itu yang akan mengalir back and forth. Kita ucapkan, kita dengar, kita ucapkan, kita dengar. Sungguh indahnya hidup bersama Tuhan kalau seperti itu. Apalagi kalau nanti di dalam KPK saudara yang beberapa saat lagi serempak dimulai kembali di Gereja Allah Baik Pusat Mojokerto. Ketika ber-KPK, ya, dipenuhi hikmat Tuhan, perkataan Kristus yang keluar saling menguatkan, tidak bertele-tele. Betapa indahnya. Ya, biar pagi hari ini sama-sama firman Tuhan ini boleh menyegarkan kita bahwa perkataan Kristus biar ada dan diam di dalam kehidupan kita. Karena perkataan Kristus itu akan membuat kita tidak dimusuhi orang lain. Minimal tidak jadi batu sandungan. Karena yang kita katakan tidak akan menyakiti mereka. Itu sederhananya. Tapi kita hidup tidak untuk cari disenangi orang lain. Yang jelas kita tidak berdosa di hadapan Allah. Kita tidak salah di hadapan Allah. Ya, amin saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun kondisi yang baik. Kalau ada kondisi yang kurang baik dalam nama Yesus, kami percaya tangan-Mu menjamah kami saat ini. Kau membuat semuanya menjadi baik. Dan kami sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan biar perkataan Kristus tinggal diam dalam mulut kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin diubahkan dan disempurnakan. Supaya kehidupan kami semakin mencerminkan Kristus dalam hidup ini. Terima kasih dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami semua diberkati, kami semua dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.